Bu, perkenalkan nama saya Dinda Natia Kanisa dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Jadi begini Bu, saya minta waktu sebentar ya Bu. Jadi hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup sehat pada pasien atau penderita PPOK. Mungkin kita nanti akan berdiskusi memakan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, saya bersedia. Ya Bu, jadi hari ini kita akan diskusi tentang perilaku hidup sehat pada penderita atau pasien PPOK. Sebelum kita diskusi ini Bu, saya mau nanya-nanya, Ibu tahu nggak apa itu PPOK? Penyakit paru yang sedang berangsur lama. Oh iya, jadi PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis adalah penyakit paru yang sudah berlangsung lama. Biasanya menyebabkan meningkatnya resistensi di saluran udara pernapasan pada individu atau seseorang, seperti yang Ibu katakan tadi. Bisa juga sesak nafas ya Bu ya. Baiklah Bu, kan kita udah tahu nih apa pengertian PPOK. Selanjutnya yaitu, Bu tahu nggak tanda dan gejala atau penyebab terjadinya PPOK pada seseorang? Seperti batuk-batuk. Betul. Jadi benar yang Ibu katakan, jadi tanda dan gejala seseorang menderita PPOK itu seperti batuk, sputumnya putih, dada terasa berat, pernapasannya lambat, dan nadinya cepat Ibu. Jadi selanjutnya itu mengenai penyebab PPOK. Maaf sebelumnya ya Bu, Ibu kan salah satu penderita PPOK. Ibu tahu nggak hal apa yang menyebabkan Ibu memiliki penyakit PPOK atau pasien memiliki penyakit PPOK ini, penyebabnya? Karena dulu saya pernah merokok. Oh, jadi Ibu dulu memiliki biasa merokok ya Bu ya? Oh, jadi salah satu penyebab seseorang atau penderita PPOK itu yaitu yang pertama kebiasaan merokok, yang kedua yaitu polusi udara, yang ketiga yaitu ada paparan debu. Maksudnya paparan debu di sini yaitu lingkungan tempat kerja kita yaitu memiliki intensitas debunya tinggi. Yang keempat yaitu ada infeksi dari saluran pernapasan. Yang kelima yaitu ada faktor hereditas. Jadi kan kita udah diskusi nih Bu, apa itu pengertian PPOK, tanda dan gejala PPOK, dan penyebab PPOK. Selanjutnya itu kita masuk ke inti dari penyuluhan atau diskusi kita pada hari ini ya Bu, yaitu tentang perilaku hidup sehat pada pasien PPOK. Ibu tahu nggak perilaku hidup sehatnya seperti apa? Saat ini saya sudah berhenti merokok. Oh, sudah berhenti merokok ya Bu ya? Benar. Jadi salah satu dari perilaku hidup sehat pada pasien PPOK itu yang pertama itu berhenti merokok. Yang kedua itu berjaga-jaga. Maksudnya berjaga-jaga di sini kita sebagai penderita PPOK harus mengetahui gejala-gejala apa yang dapat memperburuk dari PPOK tersebut. Yang ketiga yaitu berkonsultasi atau memeriksakan diri ke rumah sakit. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui apakah penyakit kita membaik atau malah memburuk, gitu ya Bu. Selanjutnya adalah yaitu melindungi diri dari infeksi. Melindungi diri dari infeksi ini Ibu tahu nggak seperti caranya? Kayak ya Bu, misalnya sering mencuci tangan, karena kan kita tahu kalau sering mencuci tangan itu dapat mencegah penularan penyakit ya Bu. Selanjutnya itu nutrisi pada pasien PPOK. Ibu tahu nggak hal apa saja yang harus kita ketahui mengenai nutrisi pada pasien PPOK? Saya belum tahu. Baiklah Bu, saya jelaskan ya Bu ya. Jadi pada pasien PPOK ini yang pertama harus mengkonsumsi protein, baik itu protein dari daging, ikan, telur, maupun kacang-kacangan. Hal ini bertujuan karena protein itu dapat meningkatkan imunitas atau antibodi seseorang. Selanjutnya yaitu mempertahankan berat badan sehat. Ibu tahu nggak bagaimana cara kita untuk mempertahankan berat badan sehat? Yaitu dengan cara olahraga secara teratur dan perencanaan diet yang tepat. Selanjutnya yaitu minum banyak cairan. Minum banyak cairan itu bertujuan agar lendir tersebut encer dan mudah dibatukan sehingga tidak terjadi hambatan pada saluran pernapasan kita. Kan dengan porsi kecil tapi sering. Hal ini bertujuan agar lambung tidak melebar dan tekanan pada paru berkurang sehingga tidak terjadi
kesulitan bernapas atau gangguan pernapasan. Kita udah belajar tadi tuh Bu, diskusi tentang nutrisi pada PPOK. Ibu tahu nggak tantangan apa aja sih yang ada pada penderita PPOK atau hal yang harus dihindari pada penderita PPOK? Saya juga nggak tahu. Yang pertama ya Bu, yaitu tidak memakan makanan yang terlalu banyak mengandung garam, karena hal itu dapat mengganggu sistem pernapasan pada seseorang. Yang kedua yaitu makan berlebih. Seperti yang kita ketahui kan Bu, jika seseorang makan secara berlebih, otomatis berat badannya akan meningkat dan kerja paru-parunya pun akan lebih keras. Selanjutnya yaitu ada makanan pedas. Maksud makanan pedas di sini makanan misalnya yang mengandung gas atau yang menyebabkan kembung. Misalnya makanan pedas. Kalau yang mengandung gas itu seperti buah-buahan, alpukat, Bu. Kita udah belajar tadi tuh Bu, diskusi tentang nutrisi pada PPOK. Ibu tahu nggak tantangan apa aja sih yang ada pada penderita PPOK atau hal yang harus dihindari pada penderita PPOK? Saya juga nggak tahu. Yang pertama ya Bu, yaitu tidak memakan makanan yang terlalu banyak mengandung garam, karena hal itu dapat mengganggu sistem pernapasan pada seseorang. Yang kedua yaitu makan berlebih. Seperti yang kita ketahui kan Bu, jika seseorang makan secara berlebih, otomatis berat badannya akan meningkat dan kerja paru-parunya pun akan lebih keras. Selanjutnya yaitu ada makanan pedas. Maksud makanan pedas di sini makanan misalnya yang mengandung gas atau yang menyebabkan kembung. Misalnya makanan pedas. Kalau yang mengandung gas itu seperti buah-buahan, alpukat, Bu. Bu, sepertinya Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi atau diskusi kita tadi ya Bu. Terima kasih buat waktunya. Maaf telah mengganggu Ibu. Ya, ini Bu, saya ada reply kalau misalnya Ibu lupa bisa dibaca-baca ya Bu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Bu.